masih terobses dengan poster-poster yang ada di kamar, American minded, England minded. Bahasa otodidak tuh udah nggak ada. Just put it in the garbage. Bagaimana mendeskripsikan rasa? Nggak ada sekolah. Mungkin sekolah musik itu sekolah yang diada-adain gitu. Kalau seniman, pertanyaannya apa? Seniman, kamu udah menciptakan apa? Wow. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gua Exki. Hari ini kita kedatangan tamu. Diundang. Yang kita tahu a drummer, the best drummer, one of the best drummer di Indonesia. Makasih Mas Gilang. Iya. Mas, ngobrol-ngobrol nih mengenai Yang menarik. mengenai yang pasti aku tahunya Mas Gilang tuh drummer. Awalnya tertarik dengan untuk main drum itu gimana sih awalnya? Awalnya, coba saya ingat-ingat ya. Awalnya sih sebenarnya dulu main musik dari umur 8 tahun. Saya ingin main musik mungkin pada saat itu. Okay. Anak kecil yang mengutarakan ingin main musik. Tentunya pada saat itu ditanggapinya oleh orang tua saya serius. Tanta sudah gitu, nih orang tua saya ini satu seniman, sastrawan, yang satu PNS, ya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Terus sudah gitu, waktu saya main biola, karena ayah saya memang salah satu yang istilahnya menggiatkan Taman Ismail Marzuki pada saat itu, sehingga saya belajar nih biola murid yang terkecil pada saat itu. Nah terus sudah gitu saya main biola, nggak lama kemudian saya rasa saya latihan. Menurut saya cukup intens latihan. Walaupun mungkin di rumah mendengarkan anak kecil latihan biola tuh kayak kurang begitu ini, tapi orang tua saya mungkin ada keinginan untuk anak-anaknya berkesenian lah. Nah, udah gitu nggak lama kemudian ibu saya ada penempatan di luar negeri, di Eropa, di Prancis, maka saya minat untuk main alat musik yang lainnya, itu piano. Piano, terus main organ. Terus pada tahun itu ada seseorang orang Indonesia yang lagi masih sekolah di sana, namanya almarhum juga guru saya, namanya Slamet Abdul Syukur pada saat itu. Nah dia musisi kontemporer. Maka beliau yang memberikan pelajaran saya main klasik segala macam, saya main Bela Bartok kayak gitu. Sudah gitu kalau nggak salah kakak saya tuh minta drum kayaknya, tanpa sepengetahuan saya. Ibu saya tuh pokoknya kalau sesuatu hal yang positif berkesenian, mengupayakan untuk membelikan sesuatu untuk berkesenian gitu, upaya alat musik. Maka pada saat itu ibu saya kayaknya ngasih untuk kakak saya punya drum. Nah pas mereka beli terus ditaruh di rumah, saya ingat betul waktu pulang sekolah saya melihat pas buka pintu langsung ada drum. Drumnya masih ada sekarang. Tahun 74. Pas sudah gitu, wah ini punya siapa sih bilang? Dia bilang punya gue. Sini, mana masih stick di dalamnya. Terus saya duduk di drum terus saya langsung main. Mungkin kakak saya melihatnya, lah kok dia yang bisa gitu. Maksudnya enggak, ya saya langsung aja main gitu,
Ya bisa, nggak tahu, mungkin pada saat itu penilaiannya bisa itu karena lebih bisa daripada dia. Ya udah, habis itu dibilang udah deh lu aja yang main drum. Oh gitu ya. Jadi saya main piano, main organ, main drum juga. Pokoknya alat-alat itu, alat musik itu kalau saya pegang pasti saya bisa mainkan. Mulai dari harmonika atau apa, flute. Nah. Saya nggak megang gitar karena gengsi, karena kakak saya main gitar. Oh, oke. Biasa kan? Sorry, Mas Gilang berapa bersaudara? Saya cuman berdua. Satu Oke. kakak saya Gumilang Mm-mm. dan saya Gilang, jadi Gilang Gumilang. Walaupun kakak saya sekarang di bisnisnya juga musik juga. Nah pada saat itu memang kami ngeband berdua waktu anak kecil ya. Oke. Anak kecil main band berdua. Cuma mungkin bertahun-tahun melihat yang lebih serius ya, atau mungkin orang tua kan bisa melihat ya ketimbang kita gitu. Maka yang lebih diizinkan untuk lebih serius lagi bermain musik ya itu yang namanya Gilang gitu. Oke. Pada saat itu. Maka waktu pulang ke Indonesia udah gitu kami pergi lagi, keluar lagi. Biasalah anak yang lu ya. Iya. Pergi-pergi pindah terus pas. Nah, ini yang lagi crucial umur yang sekiranya anak ini harus mereka menentukan hidupnya akan menjadi apa, ya umur belasan kan. Oke. Umur belasan itu saya lebih menentukan untuk menjadi musisi, seniman. Nah, di situ tentunya mungkin ada kekhawatiran dari orang tua saya. Kekhawatirannya apa benar Iya. apa mau jadi musisi, apalagi saya waktu kita tinggal di Los Angeles, maka saya melihatnya saya mau jadi drummer gitu. Karena waktu itu dari seluruh orang Indonesia yang sekolah drum itu cuma saya sendiri. Oh, oke. Nah, jadi istilahnya semua anak-anak Indonesia itu kan pastinya sekolah dokter, sekolah bisnis, arsitek, apa. Nah ini yang agak rare kan ya. Jadi ya, ini ada anak yang mengutarakan mau sekolah drum, gitu, sekolah musik. Tapi memang tempatnya itu cukup ideal, yaitu di Los Angeles gitu. Di mana banyak sekali grup-grup musik yang jazz, rock, dan lain-lain. Maka pada saat itu waktu saya mau sekolah, udah terlihat untuk melakukan latihan berjam-jam setiap hari. Tiap hari saya latihan 5 jam, 7 jam tiap hari. Tapi Mas, sorry, balik nih kan sebagai anak Deplu lah istilahnya. Pindah-pindah itu menghalangi nggak sih untuk main drum itu terus intens terus selama pindah, kan balik ke Jakarta, penempatan lagi, itu kayak sekolah musiknya tuh mulai masuk sekolah musik di setempat atau gimana? Ya memang kalau pindah-pindah lah. Saya tuh pindah-pindah tapi di benak saya tuh bermusik tuh nomor 1. Oke. Jadi saya melihat pada saat itu kami tinggal di rumah yang tidak besar pada saat itu. Ibu saya sama ayah saya persis punya kamarnya di sebelah garasi. Oke. Nah anak-anaknya tuh latihan tanpa akustik ya. Namanya kan zaman dulu kan latihan kan di garasi. Iya. Garasi yang keras bener. Kayaknya kalau saya sekarang saya jadi orang tuanya gitu. Ada kemungkinan saya stop gitu. Ada kemungkinan saya akan menunggu. Tapi pada saat itu orang tua saya itu kayaknya mungkin ditutup telinga pakai bantal aja gitu. Berjam-jam main band gitu sama kakak saya. Karena anak kecil kan merasakan kayaknya main aja enak gitu. Padahal mungkin orang yang lain yang mendengarkan tidak nyaman pada saat itu. Tapi dorongan dari orang tua saya, biarkan saja setidaknya mereka dari sekolah pulang latihan. Pulang, jadi udah biarkan mereka main
mainnya itu di rumah, antusias bermain band. Tapi kalau orang tua dulu ya, Ya. anak-anak kalau bisa di rumah. Kalau bisa di rumah. Jadi cuma di rumah itu tujuannya saya main. Iya. Jadi nggak mau kemana-mana. Oke lah, dulu mungkin ada, kalau di Indonesia masih main layangan, masih ini. Mungkin karena pada saat itu di rumah belum ada alat musik. Tapi begitu ada alat musik, lupa tuh main gangsing, main layangan, atau mungkin anak kecil yang suka main gundu atau apa. Itu pasti saya akan terobses untuk latihan-latihan alat musik. Cuman pada saat itu mungkin nggak mampu mungkinnya untuk ibu saya. Saya ingat betul waktu itu mau beliin speaker gitar gitu. Saya ingat betul dipanggil di meja makan, besok saya mau beliin speaker ini, ada uangnya. Wah, saya bertanya sama kakak saya, ini ibu kita punya uang dari mana ya gitu. Oh, ternyata saya ingat dia salah ngelihat harga. Lihat salah 0. Dia pikir, oh, kasihan juga ibu saya. Maksudnya mau ngasih surprise. Iya. Ternyata pas dia udah panggil anak-anak, saya ada uang ya. Ternyata 0-nya kurang. Ya. Bilang, jadi dia mengecewakan anaknya. Kasihan gitu pada saat itu. Maaf ya, kirain harganya segini kan. Aku rasa ibu saya nangis gitu ya. Maksudnya. Terus udah gitu kita ke kamar, kita geleng-geleng kepala. Makanya gue bilang gitu, gak mungkin mama bisa beliin itu mahal banget gitu. Waktu itu memang udah speaker tuh udah mahal, tahun 70-an ya Mas? Mahal lah, apa ya kan gaji orang tua kami kan bisa memperkirakan kok ngumpulinnya gimana punya speaker gitu. Wah, jadi senangnya luar biasa. Tapi udah pada saat itu akhirnya kita tetap aja latihan dengan alat yang ada gitu. Berjam-jam tiap hari. Waktu itu main sorry. Waktu itu tuh main lagunya tuh masih random apa yang didengar waktu Nggak ya, itu? kita masih terobses apa dengan poster-poster yang ada di kamar yang kita pajang gitu. Apa istilahnya mungkin American minded, England minded, kurang lebih kayak gitu kan. Ya dengan musik-musik yang istilahnya pada saat itu ke barat-baratan lah ya pada saat itu. Ya rock and roll kayak gitu. Belum ke jazz ya. Belum. Entah sudah pas saya sekolah musik waktu, mungkin saya ceritanya agak loncat-loncat, tapi pas saya di Amerika terus anak Indonesia satu-satunya yang belajar musik terus di dunia drum. Maka saya terobses untuk ada musik yang saya dengarkan di kampus yang sebelumnya saya belum pernah saya amati gitu, dan saya tertarik dengan itu musiknya jazz. Sesudah si Dr. Simpson itu gurunya mengutarakan itu musik jazz. Sebelumnya saya nggak tahu. Cuma saya waktu masuk ke ruangan saya melihat horn section segala macam bermain, maka saya mendapatkan pengetahuan musik yang lebih luas mengenai musik tersebut, yaitu jazz. Nah dari situlah saya merubah haluan anak kecil yang ingin mempelajari jazz itu lebih sulit pada saat itu. Maka bertahun-tahun saya di kampus main di jazz big band segala macam, yang akhirnya terdorong menjadi lebih profesional. Udah tahu saya akan menjadi musisi, dan hidup saya cuman drum dan musik. Nggak harus dipaksa untuk latihan. Yeah. Udah kayak ini aja, udah kayak betul-betul main gitu. Nggak ada habisnya gitu. Tiap hari latihan 7 jam. Orang-orang pada gila ya lu kuat amat. Ya namanya aja gak menikmati. Itu 7 jamnya itu 7 jam non-stop straight. Ada
Apa 1 jam istirahat terus nanti 2 Ada jam? certain time, ada beberapa waktu yang memang langsung itu 7 jam. Karena ada teori yang kalau kita melatih sesuatu hal, kalau dengan berlangsungnya sekian lama, maka tendensi mendapatkan ilmu, teknik dan rasa itu akan bisa kita dapati. Karena ada tendensi kalau seandainya kita melatih terputus-putus, maka itu akan ada terputus tuh feel-nya segala macam. Oh, oke. Jadi kita harus menguatkan untuk supaya latihannya tidak terputus. Nah, itu tuh menariknya gini. Mas Gilang kan sebagai pemain drum itu pasti ada sense of beat ya. Maksudnya orang itu lahir udah punya sense of beat nggak? Maksudnya kan tadi kan Mas Gilang kan bilang bahwa kakaknya Mas Gilang ngelihat Mas Gilang udah langsung bisa main drum gitu. Berarti sense of beatnya Mas Gilang mungkin jauh lebih baik daripada kakaknya Mas Gilang. Kalau orang tuh udah lahir udah punya seperti itu nggak sih, Mas? Ya mungkin aku kalau jabarkan ke definisinya ke subjek yang lain, sebetulnya sih manusia begitu. Sebetulnya manusia, cuman kan begitu lahir kita kan nggak tahu mau jadi apa, atau enggak mungkin kesalahan orang tua secara mayoritas dulu mengutarakan atau mendorong supaya si anak ini menjadi dia. Ya kan? Oh iya lagi. Kurang lebih begitu ya. Iya. Kurang lebih. Tapi kita tidak menyalahkan orang tua itu, karena orang tua itu mempunyai kekhawatiran dalam mensukseskan si anak ini akan diarahkan kemana. Nah makanya pada saat itu banyak sekali anak-anak yang pergi ke Amerika, sekolahnya sama. Sekolahnya bisnis, sampai ke Indonesia taunya kerjanya lain. Udah mengeluarkan uang miliaran. Ngapain gitu. Tapi memang betul pertanyaan yang tadi, memang sebetulnya anak-anak tuh kalau DNA-nya belum tentu juga. Kalau seandainya kayak saya nih, putri saya 3, none of them mengikuti saya jadi bermain musik atau memain drum. Unik ya. Kok kenapa nggak ada yang ini? Ya memang mereka nggak dikasih gift. Ya, mereka dikasih giftnya yang lain. Tapi ya betul sekali kalau didefinisikan ada anak tiba-tiba, wih gila ya, ini anak jago amat ya, belajar di mana? Nah kalau belajar itu sekolah yang lain adalah bonus ekstra gitu. Ini ada perkataan yang mungkin nggak bagus saya utarakan sebenarnya. Ini mungkin joke ya, ini joke. Ini betul-betul saya mengutarakannya gurau. Istilahnya mungkin sekolah musik itu sekolah yang diada-adain gitu. Karena enggak ya apa? Ada banyak sekali anak-anak yang lahir udah begitu gitu. Tapi sebenarnya ada yang saya melihat, ada yang lahir anak udah bisa naik kuda. Ada yang lahir anak bisa naik langsung bisa berenang. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu gitu ya. Ya terus jadi akhirnya berarti keseluruhan sekolahan itu sekolahan ini diada-adain. Ya mungkin juga gitu. Tapi ya gitu semua menurut saya, karena saya mempelajari kehidupan gitu untuk anak-anak yang menyikapi follow your DNA gitu. As much as you could, itu pasti akan maksimal gitu. Yang susahnya kan adik kakak aja lain. Lu kok gak kayak gue ya? Sorry, lo gak jadi musisi, lo jadinya yang lain. Kan bisa begitu ya? Anak saya juga 3 juga lain-lain gitu. Memang betul kalau seandainya ada tiba-tiba ada melihat anak gitu, tiba-tiba semuanya dokter, tiba-tiba yang satunya nih anak udah, karena itu kali keluarga dia kesetanan dari mana.
Ya kan, Iya. itu akan dibicarakan. Dan saya punya teman kayak gitu, apa satu-satunya anak yang main musik. Mas, saya tuh diusir dari rumah katanya. Karena saya nggak mau jadi dokter, Mas. Tahu nggak? Wow. Iya, kan gitu. Tapi DNA saya gimana? Saya main piano langsung bisa, aku main ini. Ya, iya. Ya, aku bilang yo in trouble. Tapi ya emang betul kalau seandainya ada anak-anak yang aku ke pulau kecil kemarin ini ya. Ke pulau kecil di Indonesia, tiba-tiba melihat ada anak langsung cicik main gitu. Wow. Terus pertanyaannya pasti pertanyaannya selalu ditanya, "Kamu belajar di mana?" Iya, iya. Ya. Tuhan. Enggak. Maksudnya dia bisa aja langsung. Langsung bisa ya memang kalau udah bisa, kebisaan itu harusnya didorong gitu. Ya mungkin didorongnya oleh sekolah atau apa yang knowledge-nya memang bisa memberikan teknik lebih bagus gitu. Tapi saya pada saat itu saya juga main jazz gitu, belajar duduk terus langsung bisa gitu. Tapi ada yang lebih penting lagi. Punya bakat memang gak cukup. Harus ada latihan dan disiplin. Nah, dua ini. Nah, ini juga ya kalau nggak dapat dua-duanya ini, repot juga. Iya. Tapi kalau seandainya yang satu lagi nih, apalagi kalau masuk ke dunia industri, nah ini hoki nih. Iya, hoki. Ada banyak banget yang jago, disiplin, tapi dia nggak dapat yang ininya. Iya. Apa dalam konteks entertainment business, ya itu lain lagi. Tapi yang bisa diupayakan kalau seandainya anak yang berbakat, latihan sama disiplin. Nah, kadang-kadang itu juga yang sulit karena butuh dorongan dari orang tua. Iya, udah pasti. Ya kan. Atau mungkin dia nggak usah didorong sama orang tua karena orang tuanya mungkin, saya nggak ngerti mas dunia musik. Banyak murid-murid saya, aku punya murid ribuan. Ya benar. Dan orang tuanya mengutarakan, mas, anak saya kesetanan dari mana nih ya? Keluarga saya nggak ada yang main musik. Ya, gimana mas? Jadi saya takut banget kalau ini gimana ini. Karena dia nggak bisa. Aku nggak ngerti sama sekali mas ini dunia ini, dia bilang. Sama kayak saya pada saat itu melihat putri saya mungkin mau di dunia softball gitu, atau nggak dunia kuda atau apa gitu. Waduh, mungkin putri saya kayak yang dunia perfilman, saya nggak terlalu takut. Wah, kata saya, kamu kesini. Nah, yang pas waktu softball, mana ya? Saya harus menanyakan siapa ke olahraga nomor 1 dunia ya. Saya ngobrol sama siapa? Marudi Hartono, Mas, anak saya jago ini mah di olahraga. Okay. Caranya gimana? Waduh, terus dia bilang, olahraganya apa? Badminton? Bukan mas, softball. Iya. Lain lagi. Jadi saya selalu mengupayakan kalau di dunia sport atau enggak seni, you have to be number 1. Karena nggak ada orang yang nomor 2. Iya, betul. Kalau jadi nomor 2, kamu mendingan jangan nyentuh yang ini deh gitu. Mendingan yang lain aja. Banyak kerjaan yang lain, it can become number 2 gitu. Tapi kalau yang ini harus istilahnya, karena semuanya jajarannya nomor 1 kan. Semua. Mas, saya udah jadi nomor 1. Katanya ini, ya semuanya di nomor 1. Banyak. Ya, pada saat itu ya memang kalau talented itu memang sekiranya udah dikasih dari Tuhan ya. Tapi remember, latihan sama disiplin itu butuh. Dan hoki. Ya itu Hoki. That's different things. Ceritain mas yang waktu sekolah, mulai sekolah serius, sekolah drummer itu university atau di mana? Aku sebelum waktu itu.
Ada lagi, aku mundurin lagi sebelum saya pergi ke Amerika. Ada strategi yang mungkin diarahkan sama ayah saya, ibu saya, untuk masuk ke sekolah karawitan. Sekolah karawitan. Namanya Kokar waktu itu di Jawa Barat, di Buah Batu di Bandung. Oke. Terus saya masuk. Pas saya masuk, di audisi dulu. Wah, anak-anaknya pada bisa inilah, bisa main kecapi, bisa ini, bisa ngigol, bisa ini. Ya, kamu bisanya apa? Saya bilang, ya saya nggak bisa apa-apa, makanya saya mau belajar. Tapi pada saat itu saya ingat betul, terus dites, terus orang-orang pada ketuk tilu sebelah saya nggak bisa. Saya bilang, terus mau main wayang segala macam. Tapi udah pas saya masuk, udah sekolah, nggak lama kemudian ada panggilan, ibu saya harus pindah ke Amerika. Ya namanya anak kecil ya, yang menyukai musik rock kayak gitu-gitu. Wah, ke Hollywood gitu ya. Ya betul juga, waktu saya landing di Hollywood, wow, maksudnya Jakarta nggak kayak gini ya. Pada saat itu kan jauh. Kalau waktu itu kan lihat TV cuma satu channel. Iya, betul. Terus kita di Amerika channelnya banyak amat ya. Terus radio AM, pas nyampe mobil FM semua ya. Wah, jazz, rock, wah gila kan. Saya lucky tuh pada saat itu. Jadi ada antusias banget untuk supaya latihan. Nah, pada saat itu terus langsung masuk ke namanya ada sekolahan. Concern ibu saya mungkin, wah ini bahaya nih, ini anak bahaya kan. Dia harus masuk ke sekolah di mana mungkin yang notabene pergaulannya harus benar. Oke. Masuklah ke sekolah namanya Hollywood Professional School. Di nama sekolah itu sebenarnya itu di jalanan Hollywood. Namanya Hollywood Professional School. Keren ya namanya. Ya. Muridnya sedikit. Oke. Konon memang anak-anak yang sekolah di situ adalah anak-anak para bintang film atau enggak anak-anak yang aktif di dunia perfilman kebanyakan. Banyakan. Saya ingat banget, saya satu kelas saya satu kelas sama testimonial kayak gitu. Ya. Terus ada anak-anak bintang film. Ya kita hangout aja. Iya. Terus udah gitu ya kita nggak pernah bertanya kamu ngapain aja. Ya kita berteman aja. Terus makan siang kita ke mana ini udah gitu hangout lagi. Nggak banyak. Nah si sekolah ini sebetulnya selesainya tuh jam 1:30. Itu sebenarnya levelannya itu dari levelan TK sampai kurang lebih mungkin kayak high school. Ini sebenarnya ini sekolahnya mungkin kayak kalau di film kayak film ini kayak Harry Potter gitu ya. Sekolah sulap. Ya kurang lebih gitu atmosfernya kayak gitu ya. Terus udah gitu siangnya maka saya melanjutkan ke LACC, Los Angeles City College gitu. Kayak ini yang sekolah di sana itu kayak Morgan Freeman ya kayak gitu-gitu. Lionel Richie kayak gitu. Oh ya udah siangnya agak berapa kilometer nggak jauh. Siangnya saya ke sana. Oh di sana saya lebih banyak learning belajar musik jazz segala macam. Saya pokoknya tiap hari saya tuh bangun pagi, pulang ke rumah jam 10 malam, tiap bertahun-tahun. Kayak kehidupan saya gitu. Ya, pada saat itu kan saya kebayang Indonesia gitu ya. Wah, nih kalau gue pulang gue bakal belagu banget nih. Wah, pasti kalau saya pulang nih punya ilmunya gila nih. Maksudnya akhirnya benar. Tiba-tiba aku punya sahabatku dari Australia. Ya ingat banget ya, sahabatku dari Australia si Indra Lesmana.
ke Los Angeles, terus kita main band segala macam, terus dia pulang. Dia nelfon aku, Gil, kayaknya lu kesini deh ke Indonesia. Aku bilang, ini di Los Angeles, ini Hollywood, lu ngapain di sana? Gitu kan. Harusnya di sini. Ini gila. Terus ada saya ingat banget ibu saya nih, Gilang. Nanti ya, kalau kamu punya ilmu, ya, itu ilmu kamu yang bayarannya tuh rakyat. Hah? Iya kan, Mama kan bekerjanya digajinya sama rakyat. Terus begitu, apa urusannya gue? Enggak, kamu ilmu itu coba kamu turunin di Indonesia. Aku bilang, emang gue pikirin gitu ya. Entar aja lah, kan nggak ngerti ya. Pokoknya ingat itu ya, kamu punya ilmu, maka ilmu itu kamu turunin. Nah udah gitu, saya pulang. Saya bilang sama guru saya mau pulang sebentar ya. Nah, kamu pasti bakal pulangnya agak lama nih. Nggak, nanti saya kembali lagi ke sini. Ya, oke. Terus saya pas pulang ke Indonesia, pertama saya melihat para drummer atau musisi gitu. Istilahnya belum zaman handphone, nggak ada lah pada situ. Terus saya tidur, baru datang aja saya udah tidur di hotel kan ya. Terus malamnya aja mau tampil aja penonton udah banyak gitu ya udah. Jadi saya nggak merasakan pada saat itu di start dari from zero karena udah kayak mau pada nonton gue semuanya nih gitu kan. Jadi crowd di hotel tuh udah wow. Ya apalagi umur segitu kan, lagi pengen dielu-elu kan. Umur berapa ya waktu itu Mas? Ya 20 relatif yang umur yang sangat pengen tepuk tangan banyak kan. Iya. Terus ya tiap malam terus pada yang nonton saya pada anak gitu semua ya kan. Ya saya udah kelihatan mungkin kalau anak-anak di sini, anak-anak mudanya mungkin belajar silatnya masih ban putih gitu, saya sementara ban hitam jadi plak kan gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Ya habis itu, nah ada kecenderungan, masyarakat kan, udah Mas Gilang di sini aja. Enggak, aku mesti pulang, aku balik. Enggak. Mas, di sini ngajar, terus ini main band bisa keliling-keliling. Udah gitu saya udah berbulan-bulan di hotel gitu. Ini apa benar ya? TV aja cuma satu gitu kan. Radio begini. Tapi itu biasa kan. Hari ini ada di berita ini, besok ada di berita ini kan anak muda kan, wow. Di lo kan tambah asik juga nih. Iya, asik juga di Indonesia. Ya udahlah, saya telepon ke guru saya, I'll be back. Oke, nanti. Ya udah makin. Tapi udah gitu saya masih pulang pergi ke Los Angeles. Tapi udah home base-nya udah di sini. Ya terus banyak murid baru buka kelas aja terus murid banyak, you name it lah, mungkin seluruh band yang sekarang yang istilahnya drummernya murid saya. Ini balik waktu sekolah di Amerika yang ngeband drum, main jazz, main rock dan sebagainya. Dulu itu kalau di sekolah yang Mas Gilang tadi bilang itu drum itu belajarnya tekniknya atau apa sih Mas kalau belajar drum itu? Ya, teknik sih bisa didapat. Kalau sekarang saya jawabnya teknik itu bisa didapati di mana-mana. Yang penting latihan, sticking kayak gitu. Tapi knowledge ya supaya feel kayak gitu kehidupan gitu. Nah itu yang susah tuh mesti
merasakan gitu. Mesti gimana, berkesenian kan mesti rasa ya. Iya. Bagaimana mendeskripsikan rasa, nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah, mesti gini loh. Gimana tuh, mesti gini tuh gimana kan gitu. Sama kayak orang musisi tradisional kan, yang mengajarkan untuk supaya orang asing bisa bermain musik karawitan Bali atau Jaipongan, setengah mati itu. Kamu mesti tinggal di Jawa Barat, makannya nasi, makannya ini kan ini, ya kan benar. And then kamu akan mendapatkan tuh ini perasaannya kan. Nah itu mungkin saya yang mendapatkan perasaan itu sewaktu saya di Amerika. Jadi main jazz tuh kayak begini. Oh ini. Jadi belajarnya tuh teknik. Oke lah teknik begini. Tapi ada hal-hal yang lain. Society-nya bisa memberikan pengertian. Kamu masih mainnya begini. Jadi sekolahnya itu adalah dari orang-orang di sekitarnya, bukan hanya di kampusnya. Tapi gaya hidup kayak ini kan ya berkesenian tuh ya. Terus saya bisa mendapatkan gitu. Tapi ini ya kalau soalnya gini, drum itu kan istilahnya itu ketukan gitu, bukan bunyi seperti piano seperti itu gitu. Jadi aku jadi nggak kebayang gitu kalau Mas Gilang bilang feel-nya tuh, jadi bingung sendiri gitu. Nah, ya kalau feel itu kan kayak nggak, walaupun saya bilang sekarang nih saya tidak akan bisa bermain musik jazz seperti layaknya orang kulit hitam bermain musik jazz. I might say impossible. Sama seperti layaknya saya punya persahabatan namanya Pak Wenten di Kel Art. Dia ngajar musik tradisi Bali. Selama 40 tahun lebih. Saya menanyakan, Pak Wenten, ada nggak murid yang bisa mendekati penjiwaannya sampai kayak orang Bali nari begini ya, ada nggak Mas? Dia lihat gitu, nggak ada Mas. Nggak ada. Aku ketawa. Ya Pak, ya itu DNA. Tapi saya tidak menakut-nakuti kepada anak-anak yang sekarang belajar musik. Maksudnya bukan kalau buat saya impossible, buat kamu mungkin possible. Tapi ya DNA saya masih awalnya mungkin mendengarkan orang berbahasa Sunda, terus makan nasi, terus masih ada natural life-nya itu seperti layaknya orang Indonesia dari kecil. Ya itu akan menyikapi permainan. Kesulitannya berkesenian main musik ya di situ. Tapi anak-anak sekarang kan dia kalau seandainya dari handphone dia ngeliatin terus sekarang kan istilahnya nggak ada otodidak ya. It's not fair, sekarang udah nggak ada istilahnya bahasa otodidak tuh udah nggak ada. Just put it in the garbage gitu. Iya, karena udah melihatnya dari handphone segala macam. Wah bisa begini. Dan terus dia berimajinasi. It can be wrong, imajinasinya kemana gitu. Tapi setidaknya dia bisa tahu tekniknya begini, case close, udah lagi. It's crazy sekarang. Tapi dia bisa lebih mendekati dari zaman saya dulu mungkin untuk berimajinasi gitu. Fantastic, murid-murid saya sekarang, wow. Ya istilahnya buat saya, untung saya udah lahir duluan ya, I'm safe.
Iya, iya. Good luck gitu sama yang anak-anak muda sekarang, banyak banget yang mahir. Tapi pada saat itu memang mendengarkan piringan hitam aja saya sampai ini tekniknya gimana ya, saya pelanin gitu piringan hitamnya. Cuma faktor keberuntungan saya karena di kampus saya melihat main drum tuh bisa begitu. Bukan soal teknik aja tapi ngebuang note itu sampai penonton sampai my God. Ya lebih bisa mengerti dari seorang guru atau master dari pemain drum yang saya lihat di depan muka saya sendiri dengan jarak yang dekat, maka saya bisa mengerti approaching penjiwaannya tuh ke situ gitu. Sama kayak saya melihat Afandi melukis gitu. Di dekat saya bisa melihat approachingnya, wow, vibes kan. Kesenian vibes ya. Kalau bisa dapetin vibesnya, kalau bisa mengerti, itu bisa cepat untuk mendapatkan. Harus gini. Kayak Afandi melukis tuh harus gini. Gimana? Gitu. Gimana tuh begitu tuh gimana? Kalau kan udah gitu. bicara itu, Gimana ya? Saya nggak bisa menjabarkan notnya ini. Ya, notnya ini. Tapi memainkan si notasinya ini gimana untuk exact bisa menyentuh ke hati orang, rasa orang. That's pretty hard. Iya. Nah, tapi banyak kayak gini. Tapi saya sering sekarang. Nah, saya lemparin terus saya masuk ke para musisi tradisional. Saya melihat approaching orang Papua, Irian. Saya sering berkesinambungan main sama mereka gitu, main. My God, orang Papua tuh non teknik, nggak punya teknik. Dia cuma main FIFA, tak deng deng deng, wow, kok bisa asik gitu ya? Edan, gila, lo nggak akan bisa main kayak gini. Orang Jawa stupid malah, lo nggak akan bisa. Orang Sumatera, lo nggak mungkin kayak orang-orang Papua main megang FIFA, deng deng deng, kok bisa? Oh my God, aku main drum. Terus tepuk tangannya buat saya, padahal itu orang-orang Papua yang wow. Padahal dia cuma ding deng 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 deng. Amazing. Apa? Karena memang yang harus diungkapkan memang keaslian. Itu kapan sih Mas Gilang mulai, kan Mas Gilang tuh main musik-musik yang kalau kita bilang musik modern gitu, tapi kemudian kapan mulai tertarik untuk memperhatikan musik tradisional itu? Apa karena memang pada saat itu Mas Gilang merasa musik modern tuh udah cuman sampai sini nih gitu. No. Terus gue mau musik, coba yang lain gitu. Mungkin ini. So saya buka lembarannya lagi adalah berkesenian lebih luas lagi. Okay. Karena kalau seandainya kalau kamu berkesenian, kamu harus mengenal kehidupan yang luas. Okay. Saya bilang, makanya kalau seniman tuh suka gini kan ya, akhirnya ya saya seniman lo ngelamun gitu kan, bisa gitu. Tapi kadang-kadang ngelamunnya itu jadi ngelamun terus kan ya. That's not good gitu ya, dibilangnya gua kan seniman. Ya bukan seniman, bukan ngelamun terus gitu ya. Makanya do something gitu. Iya kan. Tapi pada saat itu saya karena mempelajari kehidupan manusia, terus udah gitu saya implementasikan masuk ke dunia saya yang kecil, yang drum gitu ya. Ini gimana ya saya mesti main drum yang saya melihat seperti layaknya Afandi melukis lain daripada yang lain.
Nah itu akhirnya saya di kamar begini dulu nih. Coba ya. Stop, saya nggak megang drum. Stay away dari drum. Oke. Karena gini, ada the sukses dari seniman itu. Kalau seniman, pertanyaannya apa? Seniman, kamu udah menciptakan apa? Wow, kayak, aduh, as to God. Iya betul. Maksudnya apa tuh? Ya kan katanya seniman. Kamu udah menciptakan apa? Enggak, saya pemain drum. Bisa atau nggak bisa jawabnya gitu. Ya, tapi pertanyaan itu karena kekhawatiran ayah saya pada saat itu, dia tahu karena dia kan banyak seniman-seniman yang datang ke rumah saya, pelukis, mahat, ini Indonesia tuh gila loh, kreatornya, bener gak? Betul. Banyak banget seniman-seniman. Amin. Ya dari yang katanya menciptakan candi, masakan, musik, semuanya lah. Benar nggak? That's DNA. Nah kalau DNA ini nggak bisa diapa-apain, kamu DNA Anda tuh ini nggak bisa dia cannot change DNA. So DNA kita adalah creator. Nah udah gitu, try to figure out yourself. Tahu kalau udah pertanyaan yang itu lebih dalam lagi mungkin. Aduh, emak gini lagi. Terus bikin ini, lihat, bikin ini, bikin kain, ya. Wow, itu jadi create kan. Ya ada approachingnya saya lebih ke lihat orang-orang yang non-schoolish. Oke. Ya kan. Jadi orang yang, wah ini rada gila jadinya nih. Orang yang belajar ke sekolah itu akan endingnya pasti mempelajari yang sesuatu hal yang bukan dari sekolah. Oh gitu. Apa? Iya. Betul. Right. Karena pasti sesuatu hal yang di sekolah itu sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia. Betul. Apalagi berkesenian. Kalau udah try to figure out yourself, makanya ini balik lagi mana ya? Ya. Karena nggak ada di sekolahan. Sekolahan ya ada yang give. Ting, got it. Gue bikin kain gini. Benar nggak? Ya memang seharusnya begitu. Tapi saya dari part yang mungkin mix antara saya masih percaya dengan teknik yang sudah ada, maka saya pelajarin dulu yang udah ada. Dan saya drive ke yang sesuatu hal yang bisa harus berimajinasi gitu. Problemnya memang anak-anak yang suka seni yang sekolah, maka dia akan terkunci dengan sesuatu hal yang udah layaknya orang itu udah ada kan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang different, maka akan diutarakan itu salah. Ya, ngerti. Ya. Ya, aku ngomongnya kejauhan nggak sih? Enggak, aku seneng dengarnya. Wah, langsung ya, kan jadi begitu. Udah gitu saya mencoba kepada pendekatannya kepada musisi tradisional. Oke. Saya tour kemana-mana dan ngobrol. Karena mereka jawabannya honest, jujur. Karena seniman itu nggak bisa bohong. Kerjaan yang nggak bisa bohong adalah kesenian. Once you lie, nggak bisa. Mau gimana? Mau bermain musik nggak bohong tuh nggak bisa. You cannot lie. Berkesenian. Makanya orang seni itu orang jujur katanya.
atau orang tolol. Wah, pendekatannya kan sama ya kan, antara dua nih kan ya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, at least jujur ya nggak. Ya, nah terus where am I? Jadi Pokoknya Mas ya bilang aku itu pendekatannya dari sama musisi tradisional. Saya mempelajari bagaimana mereka bisa main kayak begitu ya. Ya saya pakai perasaan gitu. Jadi kalau ngajarin saya ini mainnya begini nih. Ting tak ting 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 ting. Oh, tunggu dulu. Saya tulis dulu ya. Terus saya mainin. Kok Mas Gilang bisa cepat, Mas? Aku tulis. Oh, ini metodenya dari mana, Mas? Kok bisa cepat? Ya kalau aku ngafalin itu lama. Aku tulis ini ada metode modern. Iya. Satu persatu. Saya melakukan ini kurang lebih 30 years. Ya tulis satu lagi, ritme yang lain lagi, sampai aku punya buku sendiri. Aku loncat. Namanya Ritme Sawah. Oke. What the hell is that? Ya udah, akhirnya saya bermain drumnya menjadi agak awkward. Oke. Jadi kayak alien saya. Jadi kayak kamu mainnya kok gitu. Tapi benar nggak sih Mas? Maksudnya kalau bilang apa? Jadinya ritme atau ketukan tradisional sama yang Mas sudah pelajarin itu memang beda? Atau sebetulnya ketukan itu tuh sama sebetulnya semuanya, cuman ya nggak ada salah, nggak ada benar. Oke. Ya member kesenian nggak ada salah. Mungkin kalau hakikatnya kita presentasi kepada masyarakat umum, ada teori yang bilang kalau kamu main, kalau penontonnya, saya kan suka ditonton sama ribuan orang, terus sampai 100 orang, terus sampai puluhan orang, terus sampai 10 orang, terus sampai 5 orang. Nah kalau pas sampai 5 orang nih hati-hati, soalnya mungkin itu cuman keluarga kamu yang nonton. Kalau keluarga kamu yang nonton, maka biasanya tepuk tangannya keras. Oke. Oh, asik. Padahal dia bilang kagak asik kan. Tapi ya kalau seandainya kita melakukan sesuatu hal yang baru, kadang-kadang saya juga perhatikan ini penontonnya 10 orang nggak ya. Jadi kalau keberhasilan itu saya lihat dari orang aja, bener nggak, asik nggak, atau mungkin saya suka takut kalau seandainya saya memainkan permainan saya yang dibilang awkward, kadang-kadang Mas Gilang asik, Mas Gilang udah pernah lihat belum permainan saya? Belum Mas. Lo gimana? Asik. Mungkin dia udah terpesona sama saya sendiri gitu. Wah Mas Gilang gila, Mas Gilang apa yang gila? Pokoknya asik Mas, gila banget tuh, gila. Mungkin sekali karena dia pernah ngelihat saya main apa gitu, tapi permainan saya yang ini mungkin belum pernah ngelihat. Memang saya menciptakan si ritme ini saya dari para musisi tradisional yang sebegitu banyaknya. Jahit menjahit nih cerita yang mungkin saya agak loncat lagi, yang akhirnya sekarang saya jadi ikut serta menjaga musik tradisional dan musisi tradisional yang sebegitu banyaknya di seluruh Nusantara. Banyak banget. Elah, katanya. Ya kan kita selalu begitu ya. Oh, negara kita tuh banyak banget. Katanya. Ya nggak apa-apa lah, sombong sedikit. Ya sekarang ini mungkin ada kurang lebih
musisi tradisional tuh ada, perkiraan saya ada 30.000 musisi. Itu maksudnya musisi tradisional itu hanya untuk yang di perkusi, drum itu atau No. semuanya? Semua Ya, jenis. berawalnya soalnya musik tradisional ini kan berawalnya dari alat musik itu kan dari perkusi ya. Awal. Ya, awalnya perkusi lah. Orang mukul-mukul apa pohon apa sederhana kayu atau terus modernisasi terus berkembang jadi ada snare-nya atau apa. Tapi awalnya dari tetabuhan, perkusi. Kebanyakan alat musik yang ada di Indonesia ini kan berdasarkan ritual kan dulunya. Ya konon kalau seandainya mau sembahyang ritual, maka mereka membunyikan tetabuhan ini. Yang Itu menjadi, di mana tuh Mas? Kalau Ya. yang pakai ritual tetabuhan di Indonesia paling banyak di mana? Di Sumatera, Jawa, atau Irian atau semuanya pakai? semua. Nah sekarang agak ini. Emang yang musik modern bukan ritual? Ya, gitu. Cuman ya jadi kan kita kan sebenarnya kan musik juga semuanya juga istilahnya kan akhirnya kadang-kadang orang mendengarkan musik merem ya, asik ya, sampai tertidur kadang-kadang, asik ini musik. Why? Ya itu kan merasakan kan ritual. Apapun ada yang musik rock sampai gini juga, tapi dia tetap aja kan gitu ya. Ya it's ritual mas semuanya. Tapi mungkin kalau yang musik tradisi yang udah ratusan tahun di Nusantara ini memang berawalnya dari tetabuhan ritmik yang menciptakan manusianya itu akan merefleksikan untuk bisa lebih tenang hidupnya ya, kayak gitu-gitu. Bahkan kalau di Papua itu pukulannya kan messenger dari gunung ke gunung ke gunung ke gunung ke gunung. Jadi setiap bukit tuh dia mukulnya ding ding ding. Soalnya di sana kedengarannya buat ding ding ding. Oh nyampe sana dang 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 dang. It's amazing ini negara. Itu baru yang di Irian ya. Jadi pukulannya kalau di sini belum Sumatera yang mana? Iya makanya Sumatera yang mana yang Sumatera yang mana? Umpamanya di Aceh. Acehnya mana? Iya. Wah gila kan, huge. I mean huge. Kalau sama kadang-kadang juga kalau lagi main ya. Kalau saya sekarang lagi solo drum, saya di belakang saya ada layar. Jadi saya kadang-kadang melakukan solo drum 15 menit. Jadi 1 menit dari Sumatera Aceh. Jadi ada mapping orang-orang Aceh. Terus ke Medan. Terus ke ini. Jadi saya main ritme gitu. Padahal saya buat sombong aja Indonesia gede gitu maksudnya. Wah gitu. Apa terinspirasi oleh beragam pulau, beragam ritme gitu. Tapi musik tradisional ya amazing. Yang akhirnya ya sekarang jadi kayak saya saya sekarang ini lagi selama beberapa tahun ini melihat kan ada undang-undang tuh. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 mempertahankan kebudayaan kan ya. Oke. Ya kan? Di bawahnya di dalam koridor undang-undang itu ada musik tradisional nih. Ya saya ikut di situ. Untuk ikut serta mempertahankan si musik tradisional ini. Okay. Yang tadi aku mengutarakan supaya gimana ya caranya untuk
musik tradisional masuk ke dalam kancah modern management. Wah, itu biar gaya aja saya ngomongnya gitu. Karena orang supaya wah apa tuh artinya itu. Ya, istilahnya enggak, supaya musik tradisional diduitin aja gimana caranya. supaya dapat duit para musisi tradisional, maka mereka lebih aktif sehingga dari hulu hilirnya aktif, pembuat alat musiknya ada gitu, yang ini ada. Oh gitu. Kadang-kadang saya kalau tur ke daerah tuh saya kliniknya bukan sama musisi, sama kadisnya, sampai kadisnya. Wah gitu ya mas. Oh gitu ya, saya bilang coba mulai dari di airport. Nah itu putar musiknya, musik tradisinya. Terus kan Mas Gilang mainin musik barat. Iya, saya bilang. Tapi setidaknya di Indonesia kalau bisa putar musiknya 50-50 lah. Gimana tuh Mas? Ya musik tradisional 50%, musik yang agak kebarat-baratan 50%. Saya bilang. Ya, tapi nanti dulu deh Mas. Kita kasih ya teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada. Mas Gilang. Please jangan yang sulit pertanyaannya. Sulit ini Ya. lebih ya, mungkin yang pertama agak sulit juga ya. Iya. Saya tertarik tuh tadi dengan masalah faktor DNA. Iya. Oke, faktor DNA berarti kan memang itu udah pembawaan dari kita. Terus artinya Mas Iya. Gilang kan akhirnya kan pergi ke Amerika, ke Los Iya, Angeles. iya. Sementara Mas Gilang sebelumnya sudah pernah belajar karawitan segala macam. Iya. Nah, saat di Los Angeles itu kan berguru di sana. Iya. Dan ada nggak timbul dari si sang lecturer atau si guru melihat permainan Mas Gilang ini? Mungkin DNA-nya karena DNA warisan budaya timur, sehingga pas main itu Yeah. sampai dia bilang ini sesuatu yang baru atau hal-hal yang aneh gitu loh. Iya, iya. Ada nggak semacam seperti itu si guru melihat? Oh, contohnya, for example, that Asian boy gitu. Yeah, itu yeah, kayaknya yeah. permainannya keren, mungkin ada Yeah, sedikit yeah. pentatonik atau gimana. Ada Yeah. nggak hal seperti itu waktu itu? Jadi saya waktu saya melakukan klinik itu di Amerika, terus saya kan lagi satu-satunya di endorse sama perusahaan simbal di Amerika. Saya melakukan tour gitu ke Amerika, klinik drum dengan saya rhythm tradisional gitu. Terus udah gitu saya mengupayakan, memang saya ngedesain ada alat kenong dan kecerek gitu. Oke. Kenong dan kecerek. Udah gitu pas saya main and then clap hand. Wow, ini ada pertanyaan dulu kan. I know saya udah tahu dia akan menanyakan si alat itu. What is that? It's kenong. Oh, kenong. No, it's not kenong. It's kenong. Kenong. No, it's kenong. Itu aja sulit ya. Maksud saya kali-sekali ini gua sulitin lo. Maksudnya follow my DNA. You won't be able to follow my DNA. So istilahnya kurang lebih gitu. Terus udah gitu ada kecerek juga. Kecerek. Nah, ini kecerek. Kecerek. Oh, it's not. I forget it. Terus itu ritmenya gimana? Ritmenya nih ya. Yang mana? Ya aku bilang, oh yang ini. Aku bilang, aku DNA-nya lebih, aku menjelaskan kan Indonesia dengan kesombongan ya. Wah, it has to be that way. Kalau Indonesia, nah ini part yang Jawa Baratnya sih. I'm from Jawa Barat, Sundanese. Bahasanya begini. Wah mereka aja, wow. Berdua, wih, my DNA. Terus kalau main, tung tak ding dung dung tak dung dung tak ding dung dung tak ding dung tak ding ding tak ding dung tak ding tak ding dung dung tak ding ding. Follow that. Ching pak ching cho. Apa gimana tuh untuk bisa kamu tung pak ding tak ding ding dung tak ding tak ding. Before mereka forget it man. Aku bilang, aku cuman membuktikan
the DNA itu nggak bisa diganti. Oke. So jadi kalau seandainya saya punya teman orang Australia, saya tuh udah more than 30 years, now 35 years itu latihan kendang, tapi susah untuk bisa tumpak gitu. Try that. Tumpak timbung tumpak. Kayak kadang-kadang kelihatannya kayak orang asing, orang berkulit putih atau apa, lihat main kendang. Kita kenapa dia kayak gitu ya mainnya gitu. Mungkin orang lain juga kalau melihat saya main jazz gitu, dia akan this kid from Indonesia man. Is trying to be like us. Mungkin gitu. Saya nggak mau kan kegundahan saya di situ saya berantem gitu. No. Maka saya akan manggil betul-betul isi hati DNA saya, hati-hati. Itu sebenarnya lebih gampang. Sama pola pikir teknik modern. Ada combine saya di sini. Tapi untuk merefleksikan yang dari DNA kita itu paling fantastic untuk supaya bisa orang lebih bisa merasakan gitu. Kayak penari kecak kan, wih, wow, kayak matanya gitu kan, wih, how you do that? I don't know. Ya, saya gitu, saya juga jawab, gimana ya tumpak aku bilang kamu mesti ke sana, mesti ke Bandung, ke Jawa Barat, ke Sumedang, belajar bahasa Sundanya. Aneh kamu mesti makan ini, wow. Itu that's hard. Padahal saya mau bikin sulit aja maksudnya supaya memang bermain musik tuh fantastiknya kalau kita mempunyai menerjemahkan isi hati kita secara jujur gitu. Balik lagi ya, agak sedikit throwback ya. Kan Mas Gilang dalam hal ini juga udah pernah main di beberapa kelompok band. Oke, contohnya ya sepulang dari Amerika ya. Itu udah mulai masuk main-main di band-band tertentu ya di Indonesia terutama. Nah, itu kan ada ikut band, ada yang jazz atau bahkan ada yang rock gitu kan. Nah itu gimana dalam evolusinya Mas Gilang sendiri untuk akhirnya kok bisa sampai ke percussion gitu. Itu bisa diceritakan nggak? Kelompok band mana aja yang bisa membawa Mas Gilang untuk berevolusi? Enggak, kalau saya mungkin kan suka bereksperimen. Kalau saya suka bereksperimen sehingga saya melakukan perpindahan grup gitu. Karena saya ada keinginan saya bermain musik dengan beragam musisi. Tapi mungkin kalau saya mengajarkan, Mas kalau sana punya band itu bagusnya pindah-pindah atau enggak. No, I think stick satu band. Ini Mas dalam koridor bisnis industri ya. Tapi kalau mempunyai karakter ingin bereksperimen, ya bisa aja melakukan kayak saya gitu. Pindah-pindah grup, terus lain musik, main ini, main ini, kadang-kadang sampai ke grup yang udah eksis, drummernya nggak ada, saya masuk di situ, terus ya macam-macam. Karena dulu saya bisa hampir semua album gitu. Kayak main drumnya gitu kurang lebih saya. Cuma kan boring gitu, main pop tuh gini aja dapat uang gini besoknya lagi main ini ada tehel gitu. Terus saya pengen sesuatu hal yang baru kan. Kalau saya tuh ada kecenderungan kalau apa yang saya lakukan terus menjadi sesuatu hal yang boring. Nah itu yang bahaya banget. Nggak fun lagi ya? Ya itu udah menjadi kerjaan yang rutin. Ya kerjaan yang rutin. Sementara
Saya mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Gini. Saya suka mengutarakan, lu lihat ya, gue pasti dalam 6 tahun lagi permainan gue akan lebih. Oh gila, lu lama amat nih 6 tahun. Ya proses nih, latihan ini dulu. It takes time. Ya akhirnya saya suka jeleknya. Might be kalau melakukan kayak gitu jeleknya, job never been done. It might be ya, saya lebih ngajarinya gitu. Tapi kalau banyak bener yang saya lakukan gitu. Tapi akhirnya mungkin ada satu yang saya fokus gitu. Kadang-kadang butuh advisor juga. Stop doing experiment. It's terlalu banyak nih. Maka saya satu, udah ini aja. Ini aja saya tekuni. Kalau sekarang saya main itu aja. Tapi kepunyaan saya, kayak orang ngechat itu aja. Pasti tambah lama tambah, asik ya. Ya saya melakukan ini tahunan. Ya, tambah bagus gitu. Okay. Ya itu saya suka eksperimen soalnya. Kok bisa main gitu? Saya suka segala jenis musik lah. Musik kan main cuman deng cipta. Asik ya bisa main gitu. Ada yang asik juga kayak gitu. Ada yang cuman asik banget ya. Aku pengen main gitu dong kan. Ya lu jangan di grup ini, lu masuk sana grupnya kan bisa. Ya udah gua masuk sana dulu deh. Saya main gitu. Karena ya fun gitu. Bawanya asik ya main gitu. Aku pengen nyobain dong gitu. Makanya aku main jazz, main musik tradisional, main ini. Apalagi ketemu saya sekarang suka diundang-undang kan, Mas, siapa pemain tradisi dari Banyuwangi, saya dari pemain dari Gondang, dari Sumatera, terus dari Tifa dari Papua, terus Bali, terus saya diajak kemana gitu. Karena pemain tradisi kan so fun gitu. Ini approachingnya penjiwaannya lain-lain, unik ya. Yang saya kadang-kadang harus mempelajari gitu. Pertama mempelajarinya apa? Kita makan dulu ya. Mengerti gitu. Cara hidupnya, habis itu bahasanya gitu. Nah, saya baru duduk di drum terus dari spiritualnya. Saya mempelajari. It's fun Indonesia ini. Gede. Yang lucunya, terus saya kan suka diberikan tepuk tangan gitu keluar. Gil, itu kok main drum? Kenapa yang dari Indonesia katanya nggak banyak yang kayak kamu gini, kayak lo gini? Aku jawab, you make them like that. Yeah. No. Aku bilang, aku bercanda lagi, dibilang, I hope nggak terlalu banyak. Then I lost my job. Masih mau lagi. Pertanyaan terakhir, Ya. Mas Gilang. Ya, It's such a silly question ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dengar-dengar, ya bukan dengar lagi. Memang ada buktinya kalau Mas Gilang itu pernah main film. Bener nggak? Drummer tapi main film ini, bener nggak ceritanya itu? I think it's a wrong blueprint. Mendadak lupa? Enggak gitu waktu itu, karena aku tuh inget banget. Aku punya teman, this guy, ya aku sebut aja, si Rano Karno ini, dia ke Los Angeles. Tengah malam diantar sama ayahnya. Jam 12, aku ingat banget dia datang ke rumah gitu, masih ada. 11:30 ya. Ini anak Rano Karno, kamu mau ngapain di sini? Oh, aku mau sekolah film segala macam.
Terus aku kenalin teman-temanku di dunia perfilman, terus udah gitu. Sama dia pulang ke Jakarta. Nah, terus pas aku ke Indonesia, Gil, pokoknya lo main film. Aku kan bayangannya Hollywood gitu, mau wah film. Oh sudah gitu, filmnya apa? Wah pokoknya soal skenario-nya soal main band, soal lo main drum, you bikin drummer. Gitu. Terus udah gitu, aku main, udah, kayak begini ya, apa nunggu terus udah gitu action, nenek aku book and this is not my life gitu. Terus udah gitu, udah gimana Kel? Asik nggak main film? Don't call me again. Iyalah. Aku sibuk kayak ya nggak, aku bukan apa terus terang aku sama dunia perfilmannya sekarang ini lagi intens juga. Nah, because karena anak saya lagi di dunia perfilman, tapi kalau film itu kan ada musik pasti. Kalau film kalau musik nggak ada film, tapi kalau film pasti ada musiknya banyak. Saya involve gitu sama dunia perfilman ini. Tapi kalau saya disuruh main film, mungkin saya di kloter paling terakhir mungkin. Kalau sana ya Cukup. Tuh, Daddy G mau nanya tuh Mas Gilang. Ini balik lagi nih, kalau gue ngikutin omongannya Om Gilang tadi sebenarnya hanya satu titik sebenarnya, berkesenian ya Om Gilang ya. Nah, pengen lari kekinian nih. Gimana sekarang proses berkesenian pada zamannya era Om Gilang berproses dengan anak-anak sekarang? Percepatannya sama tidak untuk mencapai satu titik berkesenian yang seperti yang diidam-idamkan Om Gilang? Karena teknologi dan media berubah kan. Dulu proses pencarian itu kan panjang. Sekarang saya rasa pencariannya pendek. Nggak ngerti saya juga. Gimana menurut Om Gilang? Aku rasa sih teknologi, apalagi sekarang ada yang dibilang AI. Ada kan gitu bisa. Teknologi kita nggak emang hidupnya di zaman ini. Jadi harus kita akui bahwasanya zaman ini zaman teknologi. Oke. Tapi mungkin ada yang nggak bisa itu untuk gimana untuk menteknologikan dimensi penjiwaan gitu. Wah itu kayaknya big question gitu. Nah, pertanyaan yang tadi saya pikir ada yang anak-anak sekarang mungkin secara belajar teknik segala macam dia lebih cepat pengetahuannya, dia tinggal itu apa ya? Got it. Kalau dulu kan itu apa? Lo tanya deh sama si Pak itu, lu nanti di sana lo tanya lagi sama si Pak itu. Nah mungkin dia akan bisa ngasih tahu apa itu. Oh gila. Kalau sekarang kan apa Mas? Ya. Got it. Tahu. Makanya sekarang mungkin ada istilahnya anak-anak suka mempertawakan guru gitu. Karena dia gue lebih tahu gitu. Tapi ya pencarian itu mungkin masih banyak juga yang belum di dunia digital gitu. Wah mungkin besok udah ada gitu. Tapi sebagai seniman sih seniman yang sekiranya ingin menjadi seni gitu ya selalu ingin menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Aku rasa kalau teknologi sih ada sesuatu hal yang mungkin yang bisa lebih cepat sekarang ini. Tapi kalau berkesenian itu tetap ada waktu itu nggak bisa dibeli. You cannot buy time. Maksudnya sesuatu hal yang memang ada hal yang tidak dalam teknologi itu, maka itu membutuhkan waktu. Kalau yang lain kan bisa gitu. It's fantastic. Kayak sekarang saya ingin memperlihatkan permainan saya gitu di set. Dulu kan nggak kebayang ya, gila.
terus pas tiba-tiba di dunia mana melihat, wow, coba dulu ingin mempopulerkan permainan saya kan, kamu mesti keliling, ya kan? Sekarang kan enggak ya. That's amazing teknologi. Cuman ada faktor yang orang-orang bilang, gila, ngeri loh sekarang ini, gila, nanti udah nggak ada. Aku juga suka nakut-nakuti sama yang senior. Suatu saat, tau nggak, kita udah nggak ada lagi nih. I don't need you. Iya nggak? Mungkin. Wah gila, nggak mungkin. Nah. Makanya mesti lebih create. Lu mesti lebih di depan teknologi, gimana? Wah gila. Iya, mau gimana? Mau gitu. Jadi karena kalau enggak, dia nggak akan nonton kamu. Why? Di panggung udah the good things. Nanti mungkin saya akan di panggung itu dalam 1 hari. Amazing. Aku bisa dapat royalti dari seluruh kepulauan itu atau dunia. Dalam 1 hari aku tampil di seluruh. Ding. Ya, ada saya di panggung semua. You pay. Ini amazing ya. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih mahal. Kenapa? Pas di touch, oh ini real, yang gilangnya ada di sini. Ya. Amazing ya. Teknologi. Sekarang saya harus mengikuti dunia itu. Mau nggak mau, tapi asik. I enjoy. Tapi itu teknologi kan yang Dadi bilang teknologi itu. Tapi kalau musiknya sendiri, sorry Dad, sebentar ya Dad. Maksudnya musiknya sendiri itu dengan adanya teknologi yang sekarang makin itu akan musiknya, kayak musik tradisional, musik even musik jazz, musik hard rock atau apa itu bisa punah nggak sih Mas? Sorry, gue nanya kayak gitu. Maksudnya bisa punah. Bukan punah, hilang gitu karena ini permasalahan suatu data yang akan menjadi populer aja yang mana. Okay. And then it goes to the business. Di mana perusahaan itu akan mendorong itu lebih sering diperdengarkan. Okay. Maka itulah yang akan tidak hilang. Maka saya tadi agak sedikit merewind, gimana caranya ya musik tradisional ini untuk tidak hilang, maka masuk ke dunia modern management. And it goes modern management, masuklah ke teknologi ini. Banyak and then siapa yang nari di depannya, can be Beyonce. Atau can be siapa kan? Atau karena bayangin nggak, teknologi itu bisa tiba-tiba si Mang Ujo aing benang duit ti Beyonce bisa gitu kan. Ya. Iya. Gila kan bisa kayak gitu. Dimensinya memang lain memang teknologi ini. Tapi kayak aku sih lebih mencoba bersahabat dengan teknologi, terus mendengarkan anak-anak muda ya. Kadang-kadang kan kalau dulu dasar lo anak muda, wait a minute, yang tua tuh lo. Listen, dengarkan sama dia wow gitu cara berpikirnya. Tapi ada memang jam yang dia harus lalui, pengalaman yang itu, mereka nggak bisa beli itu. Dok, kayak you need time. Kalau kamu pengen gitu, kamu butuh ada eksperimennya. Tapi teknologi segala macam, waduh, anak-anak sekarang ngebantuin saya yang sekiranya dari peningkatan permainan saya. It's amazing gitu. Kemarin saya baru dari pulau kecil aja, dari Pulau Wakatobi gitu, ada anak yang bisa menjelaskan teknologi. Wow, surprise. Karena nggak ada batasannya kan.
nggak ada batasannya sekarang mau tinggal di mana. Tapi betul gitu, sekarang yang pengetahuan lebih cepat, of course. Itu udah menjadi bahasa yang umum lah. Gila ya sekarang, hebat bener teknologi gitu bisa. Mungkin besok ada yang mengutara, Mas besok nggak perlu drum lagi Mas. Drum itu udah bisa ding gitu ya. Iya betul. Tapi coba kamu cari sesuatu hal yang memang nggak ada, yang nggak umum. Ya itu akan dicari tuh. Ya gimana tuh Mas? Ya nggak tahu carinya di mana. Karena saya sebetulnya saya sih pengen ujung-ujungnya sebenarnya saya memberikan entertainment saya sebetulnya. Ujung-ujungnya cuman pengen menghibur. Ya itu perkataan yang paling simpel ya. Tapi saya suka nyari gitu. Dari saya permainan dari orang-orang tradisional. Terus Mas Gilang, sorry. Terus question. Question. What a great Dari tadi question. udah- Pertanyaan terakhir tadi. We're in Ini campus. Masalah tradisional nih, Ya. Om Gilang. Gue melihatnya tradisional itu menurut gue nggak tahu ya pemahaman. Ya. Stagnan kan? Maksudnya dalam arti tradisional yang kita pelajarin dari zaman kecil sampai besar itu kan masuk kategori tradisional ya. Ya. Nggak ngerti saya perkembangannya bagaimana gitu. Apakah benar bahwa tradisional itu tidak berkembang, stagnan di sini aja bahwa yang disebut tradisional itu nggak akan muncul lagi tradisional baru. Ya. Benar nggak pendapat seperti itu kira-kira Bang Gilang? Karena Bang Gilang Ya. banyak bergaul dengan musik-musik tradisional. Maksudnya yang ditemuin pada saat ini sama sebetulnya pada saat gua kecil tuh sebetulnya ini udah ada, cuman gua belum nemu aja gitu. Ya indeed, sebetulnya ya aku lagi mencoba menjelaskan perkataan tradisional. Ya kalau tradisional kan ya. Apa yang asal usulnya dari mana ya tidak akan berubah kan begitu. Tapi apakah akan menciptakan sesuatu hal yang baru dari hal yang basic gitu. Kalau musik klasik sampai sekarang juga begitu aja kan. Iya. Mainkan Bela Bartok, Mozart, segala macam. Ya, Beethoven. Kalau melencengin sedikit, kamu salah nggak mainnya begitu kan gitu. Atau ada yang ya sifatnya yang ortodok gitu ya. Yang sekarang yang ada bermain musik tradisional. Terus kita agak sedikit menciptakan kayak fusion gitu. Itu ada banyak yang nggak menerima. Kang, itu dosa loh Kang. Masya Allah. Itu nggak boleh Kang. Itu zaman dulu itu ya tahu nggak? Di kerajaan kalau main kayak begitu itu aduh sakral Kang. Saya ini cuma ngasih tahu aja loh. Wah gila. Oh, iya. Itu ada. Bagus kan maksudnya. Sama kalau yang modern, musik modern, umpamanya kayak jazz. Mau jazz. Itu musik fusion. Ada yang dibilang kalau that's not jazz. You don't know jazz. ya. Jazz is this. Ya kata anak muda, who cares? Ya kan. Nah tapi sekarang mungkin kita sedang mengupayakan supaya anak-anak muda tuh supaya mereka tahu kesenian musik tradisi yang sebegitu banyaknya seluruh Nusantara. Terus saya mengutarakan si kakak anak ini kayak tadi gitu. Makasih anak ini mungkin akan ya udah saya nggak bakal lagi deh. Nggak bakal main gitu lagi lah, dosa kita coba. Bisa begitu kan? Ya nggak sampai segitunya sih. Maksudnya sekarang ini mungkin saya mencoba untuk ada udah mulai banyak nih berkolaborasi sama Bali, Irian, Aceh, udah mulai banyak anak-anak muda yang mencoba ya apapun itu gitu. Fusion lah istilahnya kalau bahasa terkenalnya di atau nggak mungkin ada perkataan world music, bahasa marketing lah ya,
musik sekarang ini. Tapi ya kalau yang tradisi ya benar tradisi gitu. Tapi sekarang ini kita sedang mengupayakan gimana ya supaya anak-anak muda tuh tahu ada jenis-jenis musik tradisi yang dari daerah-daerah itu. Ya mungkin kalau ada yang anak-anak muda yang aku sukanya musik yang ini mas, aduh itu musik tua. Iya. Ya kan. Tapi kan sebenarnya kalau musik itu tergantung kebiasaan di mana mereka akan mendengarkan apa yang setiap hari mereka dengar. Kalau saya mendengarkan di Eropa Timur ya musiknya itu aja gitu. Terus ya dia akan sangat asing sekali gitu. Akan mendengarkan musik yang kekinian mungkin. Tapi kalau misalnya gini. Ini anggap aja aku sok tahu deh ya, Mas. Kalau musik tradisional, musik klasik dan sebagainya. Kalau tadi katanya Mas itu nggak boleh dirubah sedikit pun kayak gini. Kalau berubah nanti ini nggak sih jadinya malah pokoknya lupain kata-kata yang nanti kualat lah atau apa. Tapi musik tradisional itu memang harus begitu kan? Musik klasik tuh memang harus begitu kan? Nggak bisa udah ada pakem yang memang kita nggak bisa rubah kan? Ya gitu. Enggak ya? Enggak. Satu menurut saya. Ya. Walaupun mungkin musik-musik ini yang tradisional itu berawalnya dari musik ritual gitu. Tapi apakah akan menjadi celaka 12 kalau seandainya ini istilahnya nggak kayak nyetir mobil. Kalau nyetir mobil hati-hati ya, kalau kamu nggak pakai sen itu akan nabrak gitu ya. Mungkin nggak segitunya gitu, atau nggak kamu dari gigi 1 langsung ke gigi, hati-hati kamu. Kalau musik mungkin nggak mencelakakan manusia mungkin gitu. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang tradisi itu sangat mencelakakan loh mas. Itu ada suling lalove itu kalau tiup gitu Mas Gilang harus doa dulu. Karena ini diciptakan alat musik ini untuk penyembuhan mas. Oke. Maka hati-hati. Jadi kalau saya memang ada juga kalau naruh kendang jangan melangkahi. Ya ikutin aja ritual-ritual seperti itu. Tapi mungkin kalau seandainya kita seperti layaknya musik klasik, kan di sana ada perubahan sampai ada menciptakan musik rock, terus jazz dan lain-lain. Asal usulnya mereka dari mana? Musik-musik yang klasik yang berawalnya yang kira-kira 100 tahun sebelumnya. Ada yang kreatif, ada yang menciptakan alat modern, lebih modern. Tapi kalau dari peralatan musiknya pun gitu, karena dari alat musiknya ini juga tidak ada suatu hal yang pembaharuan gitu. Kayak kendang gitu, dia masih kulitnya dari binatang gitu. Kenapa nggak pakai membrannya yang apa gitu? Atau enggak kenapa masih gong tuh ditaruhnya begini? Kenapa nggak ditaruhnya begini? Atau tidak ada yang terlalu banyak yang melakukan eksperimen yang seperti itu. Ya kayak saya umpamanya, saya memberanikan diri, saya pengen naruh gong, kenong, di mana ya? Saya pengen naruhnya di kaki. Ya seniman ya harus mana yang lamun lagi. Iya. Ya akhirnya saya taruh di bawah, terus ini modern gitu. Nah, itu bisa mungkin kalau buat mereka ngelihat, wih bisa begitu ya. Enggak, karena ya mungkin nggak terlalu banyak orang tradisional yang ingin bereksperimennya terlalu jauh gitu. Kayak bikin gong aja, kenapa ya nggak bikin simbal tuh yang buat alat drum. Ada yang perusahaan di Amerika yang udah lahirnya 400 tahun. Wow, kayaknya lama amat. Nah sekarang saya mau nanya,
yang bikin gong sama kenong udah berapa tahun? Tua banget itu. Ya, Ribuan tahun. I don't know. I don't know too. Ya, nggak tahu siapa yang notasinya, notasi selendro nih. Yang adanya katanya cuma adanya di Indonesia. Cuma itu notasi dari mana? Jangan-jangan dari Ya, ting 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 ting. Ya kan? langsung lagu Twilight Zone. Ya, Pak. So, might be. Ya. Tapi ya itu apa gila loh di Indonesia. Makanya kadang-kadang diskusinya kadang-kadang suka ini sih something suka diskusi sama teman-teman yang suka alien kayak gitu. Kayak karena saya am a freak of UFO gitu. Iya. So kadang-kadang saya membawakan ini yang menciptakan notasi ini dari mana ya? Gitu. Terus yang menciptakan gamelan ini dari mana ya? Asal kok create-nya gila gitu. Notasinya itu dibilangnya fales, gitu. Bukan 440 gitu, frekuensinya. Kalau di piano tuh antara yang putih sama yang hitam, tengah-tengah tuh dia. Oh, Bukan iya, Mas. iya, out of tune kan, antara putih dan hitam. Nah dia di mana? Di tengah ini. Woi, Dia ya. wow. Ya pernah ada sebuah komitmen kan. Siapa yang melakukan komitmen itu? Teng 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 teng. Oh ya, ya, oke. Tapi saya mengutarakan nih orang-orang Indonesia sebenarnya manusia anak orang Indonesia yang seutuhnya tuh sebenarnya orangnya creator, not a follower. Yes. Ya, nah, Ya, kayak ini banget kalau nggak kepikiran sama kita yang menganggap diri kita modern terus ngeliat gamelan dan ya. sebagainya gitu tuh kayaknya nggak kepikiran gitu itu gimana. Nggak kepikiran, melihatnya ya dari saya, wah, nah back lagi terus kayak DNA kan. Iya. So nenek moyang kita berarti kan, oh, itu creator nih. Cuma mungkin di mindset kita udah terkunci we become follower. Ya. Karena apa? ini agak gila. Karena kita ke sekolah. Awal lagi berkesenian, right? So karena kalau berkesenian, dia mesti mengikuti sesuatu hal yang udah jadi. Maka kalau kita mengikuti yang udah jadi, harus mengikuti. Maka kalau sesuatu hal yang kita melakukan yang kurang bagus, mungkin akan not good. Ya, kalau jadi ingat zaman dulu waktu masih kita kecil-kecil, mungkin orang tua kita lebih seneng misalnya nih, ada beberapa orang tua yang nyuruh anaknya nari Bali gitu atau nari Jawa, tapi ada orang tua yang juga udah main piano lu, main apa kayak biola kayak gitu-gitu Atau balet. Iya, balet. Ya, Ya, right. kayak gitu kan ya. Ada balet. Jadi justru Ya karena mungkin ya, ya orang tua kita pada saat itu kehidupannya in between, di tengah-tengah zaman kan, lama peperangan. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, enggak, ya. bener nggak? Ke belakang tuh kira-kira 200 tahun. Iya. Agak sedikit jauh sih ya. Itu akan menyikapinya pastinya yang ada di Indonesia. Iya. Ya kan, bermain ini, kamu nari, kamu ini, kamu ini, ya kan. Nah kalau sekarang kan beda. Aku ada faktor lucknya juga gitu, faktor lucknya bermain dengan berkesinambungan dengan para musisi tradisional, tambah dalam lagi sekarang, tambah dalam lagi. Yang anehnya nggak terlalu banyak yang ingin melakukan itu. Mungkin ya, of course dalam industri takut nggak laku pasti. Ya, selalu. Padahal saya sedang mencari sesuatu hal yang laku. Ya. Untuk karena nggak terlalu banyak yang melakukan ini. Jadi kayak saya tuh
melihat di ini jalan umum nih udah macet, aku bikin tol kosong. Tapi sorry Mas, kalau ngomong tentang tadi Mas bilang lagi mencari sesuatu yang ini ya, yang mau jadi laku gitu ya, sesuatu yang nggak lazim gitu. Apakah apresiasi orang Indonesia itu memang beda dengan apresiasi orang Barat terhadap sesuatu yang tradisional gitu? Sesuatu Kita yang ya. yang punya budaya itu sendiri tuh kayaknya kurang apresiatif gitu. Beda sama mungkin orang Barat gitu. Enggak juga ya mungkin dari sudut pandang itunya. Mungkin sesuatu hal yang laku, yang jadi laku banget adalah sesuatu hal yang sebelumnya belum ada kan. Menurutku. Ya kan. Kalau ditanya berapa lama, I don't know, nggak ada yang bisa tahu. Ada yang seniman-seniman, pelukis terutama. Pelukis dia melukis baru lakunya pas udah mati, pas udah meninggal. Jadi mesti mati dulu Nah, gitu ya. nah I don't know. Ya who knows ya, tapi nggak ada yang berkeinginan seperti itu. Tapi banyak seniman-seniman ya create, atau nggak mungkin siapalah Einstein atau apa, dia pada saat itu nggak kebayang kan. Atau mungkin pada saat itu ada gitaris yang rocks itu siapa ya, Jimi Hendrix gitu, mainnya kayak gitu. Mungkin bisa lakunya nanti. Iya. Mungkin. Jadi ada yang tadi saya mungkin ngeriwan, ada yang penontonnya hanya 5 orang. Ya. Tapi mungkin penonton 5 orangnya itu mungkin selama 40 tahun. Dan pas dia udah nggak ada, pas 41 tahun terus tiba-tiba diingat. And gitu. boom. Wow, Ya. gitu kan. Bisa aja kayak begitu. Ya create aja lah. Intinya kalau suka dengan kesenian, coba jangan takut sama berkreasi. Itu nomor 1 kan. Ya kalau sekarang mungkin banyak anak-anak lebih banyak kayaknya mereka berkreasi, tapi sebenarnya mereka mengikuti yang udah ada. Ya kurang lebih. Iya. Ya. Ya kan. Aku menciptakan apa? Ya mungkin, maaf, saya nggak menciptakan ritme sawahnya, saya enggak. Itu kan udah ritme itu sudah ada. Cuman mungkin saya assembling atau apa? Memang basicnya dari sesuatu yang udah ada, cuman saya kemas lagi sedemikian rupa menjadi bisa lebih dibikin lebih ngepop atau apa gitu, dengan alat tetabuhan saya yang modern, drum. Jadi terus anak-anak muda menyukai, terus di luar negeri mungkin wow gitu. Ya saya harus nyari bahan dari village, dari 17.000 kepulauan ini. Apa maksudnya semuanya itu perlu apa ya? Perlu memang kitanya yang perlu satu-satu harus belajar terus kali ya Mas. Never end. Iya. Aku rasa ada teori lagi katanya. Kalau seandainya kalau ada orang yang bilang saya udah tahu segalanya, nah berarti dia belum tahu. Iya. Benar. Gitu dia. Aku udah tahu semua. Nah berarti dia belum tahu. Karena itu never end. Saya selalu aku baru belajar. Iya, maksudnya gimana ya supaya lebih asik lagi gitu. Ya nggak akan ada. Mungkin kalau saya ada teorinya, mudah-mudahan jangan saya diberikan final gitu. Tapi Mas Gilang sampai sekarang pun masih main terus ya, masih main terus dengan apa?
Main saya mainnya ya. itu dengan ritme yang maksudnya gaya yang dulu Mas Gilang balik lagi terus ulang lagi terus mencari yang baru apa gimana Mas? Kalau sekarang mungkin saya masuk ke fase yang lebih menajamkan sesuatu hal yang saya sudah raih. Moles. Iya, dipoles lagi, Ya, dipoles lagi. ya, cuman moles itu kan lama juga, it takes time gitu. Ya. Misalnya kalau barang tuh buffing kan, halus gimana, terus belum packaging, takes time. Tapi ya gitu, saya bawanya fun gitu. Saya kadang-kadang, ini harusnya mainnya gini nih. Oh harusnya aku berkolaborasi sama pemain dari NTT. Iya. Coba kita bisa begini. Aku mau main sekarang, mau pergi ke Los Angeles semuanya. Bawa pemain tetabuhan dari Sulawesi Tengah. Oke. Then next, gimana caranya supaya masuk musik ini ke perfilman Hollywood gitu. Oke. Right. Istilahnya mungkin kalau ada bintang film si siapa ya, Iko Uwais gitu. Iya. Si Iko lagi gini sat gitu, tapi musiknya dumpak ting ting dumpak ting ting kayak gitu ya. Iya. Ya, karena mungkin di Hollywood nggak ada datanya. Nah itu kan menarik ya. Apa? Iya. Masuknya ke situ loh, membawa masuk ke situnya itu yang Ya masuknya I'm just trying to make money, I don't know. Iya. Cuma maksudnya gimana? Apa? Bukan tadi Mas Gilang idealis banget. Bukan, saya idealis itu saya mau berusaha untuk masuk ke koridor yang itu. Nggak gampang. Gimana ya caranya? Ya coba aja. Coba terus. Apa istilahnya kalau bahasa Inggris, just keep trying, nyoba terus sampai kapan I don't know, terus aja cobain terus. Oke. Tapi ya kayak saya sekarang ini banyak lagi yang menyupport saya lagi gitu dari daerah gitu. Cool. Dari kabupaten yang ingin, saya lagi mencoba sekarang lagi mencoba untuk fokus gitu ke Los Angeles, ke Hollywood gitu untuk memperkenalkan si musik tradisional ini. Ya. Apa untuk bisa berkolaborasi dengan perfilman, musik film kan. Atau saya melihat kayak ada film Star Wars kan ya. Dia ada berkesinambungan sama dunia Asia gitu. Ada juga saya ngelihat ini kayak James Cameron, dia kan orang Bajo, ya, yang tinggal di tepi laut. Harusnya pas film Avatar ini, pas lagi gitu, bukan ini seharusnya kata saya maksudnya, pas itu gitu ada musiknya dari Sulawesi gitu kan ya. Ya cuman mereka mungkin mau tapi nggak ada datanya. Iya, itu. Right. Ya, mengenai data, berarti kita harus melakukan sesuatu, yaitu apa? Merekam. Dan setelah merekam, dan kita nggak publish. Maksudnya pemerintah itu tuh punya nggak sih rekaman kayak sesuatu yang sekarang Mas Gilang Ya. lagi lakukan gitu ya. Maksudnya mendekati lagi musik tradisional tuh punya nggak Indonesia. sih? Punya nggak sih itu rekaman? Rekaman ada, tapi bukan rekaman maksudnya melakukan secara ekosistemnya. Nah sekarang ini saya lagi ikut serta untuk supaya membuat ekosistem musik tradisional. Oke. Bahasanya sih kayaknya gampang gitu ya. Kalau orang mengerti dalam konteks ekosistem itu, dia pasti akan lo nggak tidur lo. Iya.
Indeed, jika bilang emang iya apa harus berkolaborasinya agak pentahelix sebetulnya. Kementeriannya aja kalau musik tradisional tuh harus pentahelixnya setidaknya 12 kementerian. Apa aja tuh? Ya, Kementerian Kebudayaan, udah pasti lah ya. Pariwisata, Pendidikan. ya udah pasti dah. Masih satu gerbong. Ya. Terus UMKM, ya kan, pertahanan negara, ya terus udah gitu kehutanan, terus ini animal tuh apa, peternakan, Oke. terus ada industri apalagi nikel, terus ada apa lagi, totalnya ada 12, ya 12. Orang tadinya nggak nyangka, oh ke Kementerian Kebudayaan aja. Aku waktu mau melakukan kongres musik tradisional, coba minta aku dari kehutanan. Aku agak ditanya-tanya, ngapain Mas Gilang? Kalau nggak ada hutan, nggak ada bunyi, saya bilang. Karena apa, kayu kan. Iya. Itu juga aku membuat perkara juga gitu. Aduh. Akhirnya saya harus mencari profesor. Saya sekarang belajarnya harus kita berdasarkan data kan. Kendang itu asal usulnya kayunya apa, nangka. Terus kesian pemain dari Aceh, dia mau keluar negeri, bawa rapaih, nggak bisa. Karena itu kayunya kayu ilegal. Oh. Kayak nggak bisa tuh rapaih bawa ke luar negeri, ditangkap di jangankan bawa kecapi gitu, kecapi yang kayak ini tanya ini kayunya dari mana. Maka harus melakukan sesuatu supaya bisa dibawa ke luar negeri. Padahal dia cuma bawa rebana aja gitu. Dia tanya ini kayunya dari mana nih. Sampai begitu ya Mas? Ya sekarang akan ada peraturan dunia kan. Iya. Apalagi lagi iklim kayak begini kan. Apa? Forest kan. Protect the forest. Ya mau nggak mau katanya Mas Gilang mau ekosistem, welcome. Welcome to nightmare. Ya tapi nightmare ini saya enjoy. Saya menikmati aja untuk ada saya nanya-nanya juga payung hukumnya gimana segala macam. Karena harus melakukan nanti pemain musisi tradisional biar percaya untuk melakukan kontrak kan kayak gitu. Itu gimana? Nanti pemain suling, pemain ini suruh tanda tangan kontrak. Kan katanya kalau udah urusan uang kan. Kalau main 17 Agustusan udah pulang kan gitu. Kebanyakan masih gitu kan. Masih main di karpet merah. Atau enggak di acara perkawinan gitu ya. Natur nuhun rugi bye udah kan ya. Tapi kalau udah diputar di mall, ini musik saya nih, siapa yang bayar nih? Teken dulu kontraknya. Wah, ini gimana kontraknya kan segini, dia mana? Wah, ini saya nggak ngerti ini apa. Pokoknya teken aja, wah nggak mau, kan bisa gitu ya? Ya masuklah ke dunia yang mungkin ingin memprotek kesenian, tapi dengan konteksnya modern management. Tapi kalau nggak dilakukan itu hilang. Iya, soalnya nggak dibunyiin. Iya. Maka yang sering dibunyiin apa? Alat-alat yang modern. Maka nanti ya siapa yang mau bikin lagi alat itu? Saya ketemu di Medan, di mana dia rumahnya di gang, maaf ya, di pelosok hidupnya. Pas Gilang hidup saya udah beginilah, mengeluh semuanya. Siapa yang beli gondang, Mas? Siapa? Ada nggak? Saya bikinnya setahun sekali, Mas. Nah terus sekarang saya lagi menghidupkan sekolahan. Terus kalau saya tuh kayak ngelihat yang itu Mas, yang ondel-ondel yang di pinggir-pinggir jalan itu. Dulu waktu ondel-ondel, waktu zaman kita kecil-kecil tuh kan
kita lihatnya ondel-ondel di satu acara yang benar-benar serius gitu ya, entah pernikahan. Sekarang di pinggir jalan itu ondel-ondel begitu gitu miris juga. Iya, miris juga. Tapi saya berpikir agak sisinya positif aja gitu ya. Apa? Buat ini. Boleh juga nih pada ngamen gitu. Tapi kan masih ada gitu. Tapi kalau bila besok udah nggak ada lagi, kita jadi kemana tuh ondel-ondel? Iya. Balik lagi kayaknya gue berpikir terlalu kayak Iya. yang tradisional nih. Kalau gini nanti Nah, kan? pamali itu nggak boleh ini. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan nggak, biarin aja. Oke aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau dia main gitu masih bagus gitu. Wah asik ya. Wah asik ya. Ada lu di jalan sekarang. Kalau nggak nanti akan bertanya, mana tuh ondel-ondel yang dulu? Iya. Udah nggak ada, hilang. Nah, berarti sekarang terima kasih tuh sama orang-orang itu. Walaupun mungkin pendapatannya lumayan sih. Kita nggak tahu. Ya. Pasti banyak juga yang Ya, ngasih. aku pernah mengkalkulate lumayan. Mungkin lebih dari anak yang main band di kafe mungkin. Oh, Ya, serius mas? serius. Lihat, apalagi di Jakarta, satu mobil segini. Aku pernah ngitung-ngitung, dia ini udah ini. Ya ini nggak bayar pajak lagi kan. Amin, ini lumayan kan. Make money. Besoknya ada lagi, pasti dia make money-nya bagus. Kalau enggak dia nggak bakal. Jadi orang-orang sekarang mungkin asik juga ya ngamen. Siapa tahu besok juga saya mungkin Gilang Ramadan kita main aja di jalan nih. Mau kemana nih? Kenapa? Satu orang bayar mungkin ke saya tips 10.000 satu sehari saya bisa solo drum. Gue lebih enak di panggung di sini daripada di panggung. Karena so many people. So entertainment akan berubah mungkin. Ya. Tapi Wah. Ya kurang lebih kayak gitu. Mas Gilang, ini Terlalu banyak ya? It's too minta maaf many. banget waktunya. Jadi nanti kapan kita It make you lanjut boring. ngobrol di luar aja ya. pasti. Makasih loh Mas Gilang Sama-sama, ngobrol-ngobrolnya. sama-sama. Mudah-mudahan saya tidak membosankan. Beneran nggak? Ada pesan nggak buat yang generasi Ada sekarang? paling hati-hati jaga kebudayaan kita. Tuh, Karena itu kekayaan kita. Lalu kalau kita nggak jual budaya, maka Indonesia mau jualannya apa? wis. Sip. Udah ya? Udah. Makasih Mas Gilang. Bye. Udah ya, segitu dulu. Tadi ngobrol-ngobrolnya sampai ada yang lupa gue mau nanya apa, sampai lupa karena Udah dengerin Mas kebanyakan. Gilang ngobrol dari dating. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Dah. Dah.